Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Materi pada kesempatan ini adalah melanjutkan dari pembahasan kitab Al-Hadits Al-Qudsiyah, yaitu tentang balasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya yang soleh. Ma'atahullahu li'ibadi solihin, apa yang telah disediakan Allah Ta'ala untuk hamba-hambanya yang soleh, yaitu di akhirat nanti Allah Ta'ala menyediakan balasan yang kita harapkan semuanya, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara penghuninya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadis ini diceritakan oleh seorang sahabat mulia, Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, yaitu kenikmatan yang ada di surga yang tinggi, ma la 'ainun ra'at, yang belum mampu, belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Wa qara'u in syi'tum, dan kalau kalian mau maka bacalah firman Allah Ta'ala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, berupa bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata kita sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, dan pernah saya sampaikan ya, sedikit perbedaan antara hadis yang disebut muttafaqun alaih dan rawahul Bukhari Muslim. Sama-sama sahihnya, tetapi kalau yang muttafaqun alaih itu artinya adalah yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Jadi posisinya sangat kuat, lebih kuat daripada hadis-hadis yang lain, dan posisinya di setelah Al-Quran.
Sedangkan rawahul Muslim atau rawahul Bukhari wa Muslim itu adalah diceritakan hadis itu oleh Bukhari Muslim ya. Kalau bedanya muttafaqun alaih, seorang perawi dari kalangan sahabatnya sama. Di Bukhari adalah Abu Hurairah perawinya, dan di Muslim juga sama Abu Hurairah. Sedangkan rawahul Bukhari dan Muslim itu berbeda. Bisa jadi di Bukhari Abu Hurairah, dan di Sahih Muslim Abdullah bin Umar misalnya. Jadi ada perbedaan dari sisi perawi di kalangan sahabat. Isinya ataupun redaksinya hampir sama saja ya. Tidak harus persis sama antara hadis yang muttafaqun alaih dengan rawahul Bukhari Muslim ini. Masing-masing mungkin ada sedikit perbedaan, tetapi maksudnya sama ya. Jadi itu tidak mempengaruhi ya, daripada posisi daripada hadis ini masing-masing. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, di redaksi hadis ini, hadis qudsi ya, Allah Ta'ala berfirman a'tadtu, ini menggunakan fi'il madhi ya, kata kerja bentuk lampau. Aku telah menyediakan, sebagaimana di dalam ayat-ayat Al-Quran ketika bercerita tentang surga, u'iddat lil muttaqin, telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu pula neraka, Allah menggunakan kalimat u'iddat lil kafirin, telah disediakan untuk orang-orang kafir. Maknanya adalah bahwa surga dan neraka ini sudah tercipta masing-masing. Surga sudah tercipta dan neraka sudah diciptakan Allah Ta'ala. Masing-masing sudah disediakan, walaupun belum difungsikan. Disediakan surga untuk orang-orang yang baik dan neraka untuk orang-orang yang buruk. Surga di atas langit yang ketujuh sana, sedangkan neraka di bawah bumi yang ketujuh. Nah, sementara nanti ketika sudah hari kiamat, buminya sudah hilang, nggak ada ya. Kalaupun diteliti sekarang ini masuk ke dalam lapisan bumi yang paling bawah, ya Allahu a'lam apakah ya tentunya nggak bisa dilihat kasat mata ya. Ini adalah perkara yang ghaib, tidak bisa ditangkap oleh panca indera kecuali dengan wahyu ya dari Allah Ta'ala. Rasulullah saat Mi'raj diberikan pemandangan tentang surga dan juga pandangan tentang neraka. Ini semata-mata murni wahyu dari Allah. Kalau manusia biasa nggak bisa menempuh itu ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Ta'ala menyediakan untuk hamba-hambanya yang soleh, yakni orang-orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yaitu berupa kebaikan dan keindahan yang mempesona, tidak tergambar oleh pandangan matanya, tidak pernah didengar oleh telinga, berupa suara-suara yang merdu dan penuturan-penuturan yang menakjubkan yang biasa dilihat ataupun didengar di dunia. Ya seperti itulah, sebagus dan seindah apapun yang kita lihat, yang kita dengarkan, ya seperti itu saja ya. Sementara balasan yang disediakan untuk orang-orang yang soleh ini di akhirat belum pernah tergambar dalam penglihatan matanya ataupun di pendengaran telinganya. Nah, di sini disebutkan penglihatan dan pendengaran secara khusus karena sebagian besar materi dapat dikenali dengan kedua indera ini, dengan mata dan dengan telinga. Kedua indera inilah yang memiliki pengaruh ataupun deteksi yang cepat, bisa mengenali dengan cepat apa yang kita lihat atau yang kita dengar ini. Deteksi benda juga dapat dilakukan melalui rasa dan penciuman.
Sedangkan indera peraba kemampuannya kurang dari itu. Dan tidak pernah terbersit dalam hati seorang manusia. Maksudnya, nikmat-nikmat abadi yang disiapkan untuk mereka di surga tidak terbersit dalam hati seseorang. Segala yang terbersit dalam hati mereka, maka nikmat yang ada di surga jauh lebih baik dibanding apa yang terbersit dalam hati manusia. Karena manusia itu hatinya tidak memikirkan selain yang mereka ketahui dan mendekatkan pada imajinasi mereka berupa berbagai hal yang telah mereka ketahui. Sementara nikmat-nikmat surga di atas itu semua ya. Kita baru bisa berkhayal atau memiliki ingatan-ingatan sesuatu yang sudah kita alami, kita lihat, kita dengar, kita rasakan ya. Misalnya kita baru pulang umroh atau pulang haji, maka yang terngiang-ngiang dalam pandangan mata kita adalah keindahan Ka'bah, keindahan Masjidil Haram, keindahan Mekah dan sekitarnya, keindahan Masjid Nabawi dan sekitarnya. Ya, yang baru saja yang kita alami itu. Begitu pula kalau misalnya kita sehabis rekreasi ke tempat yang sangat indah, maka yang terbayang-bayang, yang terobsesi di dalam benak ingatan kita adalah yang pernah kita alami. Nah, sementara surga ini ya belum pernah dialami oleh siapapun memasukinya di dunia ini, karena nanti hanya ada di akhirat, maka tidak terbersit, tidak mala ainun ra'at, matanya tidak bisa menjangkau bagaimana sih gambaran penglihatannya, wala udhunun sami'at, telinganya juga tidak bisa menjangkau, tidak mendengar bagaimana keindahan suaranya, wala khatara ala qalbi bashar, tidak mampu dicermati oleh ilusi ataupun oleh ingatan ya, ataupun oleh hatinya masing-masing. Jadi itu tidak tergambar. Kalaupun ada ayat-ayat ataupun hadis, itu hanya gambaran ya secara umum ya. Detailnya jauh-jauh lebih nikmat atau lebih indah daripada yang kita baca di dalam nusus atau teks hadis ataupun Al-Quran. Nikmat-nikmat ini adalah bentuk pemuliaan Allah Ta'ala kepada mereka, karena melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan tabah memikul kesulitan berjuang fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Maka balasannya adalah seperti perbuatannya. Ada kaidah daripada para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Ini bukan hadis tetapi kesimpulan dari para ulama bahwasanya segala macam balasan itu tergantung pada perbuatannya. Semakin berat amal yang kita lakukan, balasannya semakin besar. Kita sholat subuh misalnya pada waktu yang terang, yang nyaman, yang tidak terlalu dingin, biasa, itu balasannya biasa ya. Tapi kalau misalnya kita sholat subuh ke masjid dalam kondisi yang sangat dingin, hujan rintik-rintik, apalagi hujan yang lebih deras, tetap kita berupaya ke masjid untuk sholat berjamaah subuh, maka balasan yang kita dapatkan lebih besar ya daripada yang kondisi yang pertama tadi. Begitu pula masing-masing kalau ketika melaksanakan puasa ya, itu setiap daerah, setiap negara berbeda-beda. Kalau di negara tropis ataupun yang kita alami di Indonesia ini relatif ya hampir-hampir seimbang antara dari Ramadan 1 ke Ramadan yang berikutnya. Ya, antara subuh dan maghrib itu hampir-hampir sama dan cuacanya juga nyaman-nyaman saja. Tapi di daerah negara yang lain kadang-kadang Ramadannya sangat panas
Dan bahkan siang Ramadannya itu jauh lebih panjang daripada malamnya. Bahkan ada yang sampai siangnya itu 22 jam coba. Di daerah kutub sana ya. Kalau jadi puasanya 22 jam, malamnya hanya berapa jam? 2 jam saja ya. Habis buka, nah, terus siap-siap ya, maghrib ataupun isya dan sholat taraweh. Beberapa saat berikutnya sudah sahur lagi, subuh lagi. Nah, insyaallah ya, betapa beratnya kondisi negara seperti itu. Tapi pahalanya semakin banyak. Al jazau min jinsil amal, ini diingat-ingat, ditulis dan juga dihafalkan ya, untuk memberi motivasi pada kita dalam kondisi-kondisi tertentu. Maka ada balasan ya, balasan kenikmatan pahala yang kita dapatkan. Ya misalnya, mohon maaf ya kalau panjenengan masih aktif bekerja ya, itu pekerja rutinitas bagi yang pegawai ataupun karyawan, pergi pagi pulang petang, dengan motivasi apa? Karena ada motivasi nanti mungkin di akhir bulan atau di awal bulan ada imbalan ya, gajinya atau ada pendapatannya. Jadi itulah yang bisa memberikan motivasi saya masuk kerja supaya mendapatkan imbalan untuk anak, untuk istri, untuk keluarga. Kalau tidak ada imbalannya ya susah ya termotivasi untuk melakukan jenis pekerjaan utama ya. Kalaupun pekerjaan sukarela ya itu beda lagi ya. Nah seperti itulah kita rutinitas melakukan ibadah dan lain-lain dalam rangka ada motivasi-motivasi imbalan, sehingga beda antara orang yang paham dengan yang tidak paham. Kalau yang tidak paham hanya ikut-ikutan, tapi kalau yang paham ada ihtisabannya ya, atau ada keinginan untuk mendapatkan pahalanya, sehingga lebih termotivasi untuk melakukan segala macam amal-amal kebaikan. Nah, ini pentingnya kita ngaji, pentingnya thalabul ilmi supaya mengetahui fadhail, keutamaan-keutamaan dalam setiap amalan yang kita lakukan. Tetap murni ya niatnya lillahi ta'ala, itu tetap tidak mengurangi daripada motivasi kita. Tapi kalau kita mengetahui fadilah-fadilah yang ada di masing-masing perbuatan, itu akan jauh lebih memberikan keistiqomahan kepada kita, akan lebih istiqomah, konsisten. Dan itu tidak mengurangi keikhlasan ya. Orang yang beribadah untuk mendapatkan pahala tidak mengurangi keikhlasan dengan orang yang beribadah untuk mardhatillah, untuk ridha Allah. Tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan antara surga dengan ridha Allah. Tidak seperti pandangan sebagian, mohon maaf ya, orang sufi ya, yang seolah-olah ketika beribadah terobsesi untuk surga itu berarti tidak ikhlas, itu ya parsial gitu ya. Justru sinergis, tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan antara surga dan ridha Allah. Karena setiap orang yang masuk surga itu radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah, tidak ada pemisahannya. Nah, jadi balasan seperti perbuatan. Maka bacalah firman Allah bila kalian mau. Dalam riwayat lain, kemudian beliau membaca ayat ini, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu jiwa pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat As-Sajdah ayat 17 ya. Ayat ini sebelumnya di awal ayat 16 tentang tatajafa junubuhum minal madaji'i, tentang orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidur dalam rangka untuk sholat malam ya. Jadi balasannya adalah berupa surga ini. Maksud firman Allah, tak satu jiwa pun mengetahui, termasuk di dalamnya semua jiwa makhluk. Karena kata nafsun berbentuk nakirah dalam kalimat yang negatif. Dalam bahasa Arab ada kalimat yang
nakirah dan ada kalimat yang ma'rifat. Kalimat nakirah itu kalimat yang tidak memakai alif lam. Jadi di situ ada kata-kata nafsun. Nah, nafsun itu adalah memakai tanwin belakangnya. Kalau ma'rifat itu an-nafsu, ada alif lamnya ya. Bedanya apa? Kalau kalimat nakiro adalah menunjukkan umum ya, setiap jiwa pun, semuanya ya. Jadi kalau misalnya kita baca tentang ujian ya, pada orang-orang yang beriman, walana beluwannakum bisyai'im minal khauf, dan pasti kami akan memberikan ujian kepada kalian berupa syai'in. Bisyai'in itu juga nakirah ya, bukan bisyai' tapi bisyai'in, dengan sesuatu pun yang umum. Kemudian dijelaskan berupa apa? Minal khauf, apakah berupa rasa takut, wal ju' berupa kelaparan, wa naqs minal amwal berupa kekurangan dalam hal harta, wal anfus kekurangan jiwa, wa thamarat kekurangan dalam hal buah-buahan ya, krisis. Nah, jadi kata-kata nakiro ini adalah sifatnya umum. Nafsun apa saja, manusia, apakah jin, apakah setan, itu masuk dalam kategori di sini. Nanti ada penjelasannya lebih lanjut ya. Jadi nakiro dalam kalimat negatif, fala ta'lamu. Nah, la itu kan la yang nafiyah, tidaklah mengetahui satu jiwa pun apa yang disembunyikan untuk mereka berupa bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata. Qurrata a'yun ya, itu adalah yang menyedapkan pandangan mata, memberikan kenyamanan, memberikan kebahagiaan. Anak-anak kita itu ya, di antara doa kita supaya Allah menjadikan anak kita menjadi generasi yang qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ada anak-anak yang menyejukkan pandangan karena akhlaknya, karena ibadahnya, karena kesolehannya, karena ketawaduannya, karena prestasinya. Pokoknya semua yang potensi yang diberikan Allah Ta'ala lewat anak kita itu menyenangkan. Nah, itu yang harapan-harapan kita, bukan menjadi anak yang memberikan atau menjadi fitnah. Fitnah itu cobaan karena itu tadi perilakunya, karena kemokongannya, atau cobaan karena pola tingkahnya macam-macam ya. Bahkan jangan sampai anak kita yang menjadi aduun, menjadi musuh. Wah, itu menentang ya, menentang terhadap perintah dan selalu melakukan tindak kemaksiatan. Nah, di sini kenikmatan yang menjadi min qurrati a'yun, menyejukkan pandangan. Di antaranya yaitu kebaikan yang banyak, nikmat yang melimpah, sukacita dan kebahagiaan, kelezatan dan kegembiraan. Oleh karena mereka sholat di malam hari, berdoa dan merahasiakan amal, Allah memberikan mereka balasan sesuai amal mereka, sehingga Dia merahasiakan pahala mereka. Karenanya Dia berfirman sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Seperti itulah balasannya ya. Orang yang sholat, ahlus sholat di dunia, misalnya dengan memanjangkan berdirinya ya, tentunya pada saat sholat sunnah, terutama sholat qiyamul lail, dia suka memanjangkan bacaan pada saat sholat, maka nanti pada saat di yaumul mahsyar, di hari ketika dikumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar, yang semuanya merasa sangat lama. Di padang mahsyar itu kita berdiri selama 50.000 tahun lamanya. Masya Allah, sangat-sangat lama, sangat-sangat panjang. Tetapi bagi orang-orang yang suka memanjangkan bacaannya saat sholat malam, maka berdirinya hanya sebentar saja, seolah-olah antara waktu sore saja, antara asar dan maghrib saja, hanya merasa sebentar saja. Padahal yang lain sudah bermandikan peluh keringat karena matahari sangat dekat dengan manusia,
sehingga saking panasnya bercucuran keringat semuanya. Yang saat itu kondisi yang laki-laki ya, seperti pada saat dibangkitkan dari alam kuburnya, kondisi laki-laki ya, dan perempuan, mereka seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya masing-masing, tapi bukan kecil ya, kita sudah dewasa tapi kondisinya seperti bayi, maksudnya tidak memakai baju, tidak memakai sandal, dan juga yang laki-laki belum dikhitan, seperti bayi itu. Jangan dibayangkan macam-macam ya, karena semuanya tidak mengurusi orang lain, tidak sempat melihat kamu kok begitu, dia kok begini, nggak sempat ya, semuanya ngurusi dirinya sendiri, tidak ya sudah, semuanya nafsi-nafsi ya, tidak sempat ngurusi orang lain. Nah, itulah kondisi yang sangat menakutkan ya, sangat mengerikan, sangat dahsyat. Nah, jadi maka apa yang bisa kita persiapkan? Ada salah satu doa, yang doa ini simple ya, tapi memiliki banyak fadilah. Di antaranya 5 keuntungan di dunia dan 5 keuntungan di akhirat. Salah satunya di akhirat adalah kita minta supaya tidak ketakutan ya pada hari kiamat nanti. Doanya Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya mohon kepadamu afiyah di dunia dan di akhirat. Nah, afiyah itu di dunia ada 5 penjelasannya, dan di akhirat ada 5 penjelasannya. Salah satunya 5 yang kita minta di akhirat afiyah itu adalah dengan pada saat kita di akhirat, di hari kiamat, di padang mahsyar, tidak merasa takut dan tidak merasa lama tadi ya. Semakin lama berdiri di dunia untuk sholat, maka semakin merasa sebentar saja. Semakin tidak pernah sholat, yaitu semakin susah pada saat di hari akhirat nanti. Jadi itulah balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Di ayat ini kita ulangi ya, yang telah disitir di dalam hadis tersebut. Jadi memang ada keterkaitan antara ayat dengan hadis, saling melengkapi ya. Kalau di sini ada namanya tafsir bil ma'thur ya, tafsir dengan menjelaskan ayat dengan hadis, kemudian ayat dengan ayat yang lainnya, antara satu dengan yang lain saling melengkapi ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat 17 surat As-Sajdah ini, fala ta'lamu nafsun, yang tadi kita kupas ya, nafsun di sini nakirah. Allah tidak mengatakan an-nafsu. Nah, ini pertanyaan ya bagi yang pernah mondok atau belajar bahasa Arab, insya Allah faham ya. Pertanyaannya begini ya, kenapa Allah mengatakan fala ta'lamu bukan fala ya'lamu? Ada yang tahu Pak atau ibu-ibu mungkin? Fala ta'lamu, firmannya Allah Ta'ala, Allah tidak berkata fala ya'lamu, artinya mengetahui ini ya. Apa kira-kira jawabannya Pak? Fala ta'lamu nafsun, bukan fala ya'lamu nafsun. Jadi jawabannya, kata-kata nafsun ini hukumnya di dalam bahasa Arab mu'annats, dihukumi perempuan ya. Jadi jenis kata ini adalah jenis mu'annats majazi ya, perempuan yang kiasan, bukan dalam arti yang sebenarnya. Setiap kata-kata nafsun itu dihukumi mu'annats. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, bukan ya ayyuha ya, tapi ya ayyatuha. An-nafsu al-mutmainnatu, bukan an-nafsu al-mutmainnu. Nah, wa nafsin wa ma sawwaha, bukan wa ma sawwahu, demi jiwa dan yang menyempurnakannya. Ha ya, ha itu kembali ke nafsu di sini. Jadi memiliki makna nafsu. Pengetahuan ini ya sepertinya biasa ya, tapi kalau kita tidak mengetahui bisa jadi menjadi syubhat, sebagaimana dilontarkan oleh orang-orang liberal, orang-orang orientalis ya, yang menuduh ataupun yang memiliki pemahaman untuk menyesatkan umat manusia, bahwasanya manusia pertama yang diciptakan itu bukan Nabi Adam tapi Hawa. Itu syubhatnya. Dalilnya apa? Dasarnya di ayat pertama surat An-Nisa. Nah, surat pertama
di ayat pertama di surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Jadi ada kata-kata nafsin min nafsin wahidah. Kan wahidatin ya, bukan nafsin wahidin ya. Min nafsin wahidatin. Kalau kita artikan secara harfiah, dari satu jiwa. Berarti kan perempuan kan gitu loh, itu syubhatnya ya. Wahidah berarti kan perempuan. Wa khalaqa minha zaujaha, dan menciptakan darinya suaminya. Zauj kan suami, ha kan perempuan tadi, kembali ke perempuan. Berarti Hawa lebih dulu diciptakan daripada Adam. Nah itu kesimpulannya. Maka tadi saya sampaikan kalau kita nggak paham bahasa Arab menjadi bingung. Oh iya ya, benar juga ya yang disampaikan. Nah berarti kita belum memahami ya tentang kedudukan kata-kata tertentu di dalam penggunaan dalam ayat Al-Quran atau bahasa Arab itu bagaimana. Nah, jadi ini syubhat hanya disampaikan kepada orang-orang yang itu tadi bingung, nggak paham. Kalau kita paham ya gampang sekali konternya ya, menjawabnya. Bahwasanya nafsun itu hukumnya muannas majazi, min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Siapa ya? Nabi Adam. Nabi Adam ini dikatakan di sini dengan kata-kata jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah menciptakan darinya siapa? Zaujah itu maknanya istrinya, bukan suaminya. Nah, jadi zauj itu makna awalnya adalah istri, tapi untuk membedakan dalam satu konteks kalimat, zauj untuk suami, kalau zaujah untuk istri. Tapi kalau disampaikan secara umum tidak bergandengan, maka zauj itu adalah maknanya istri. Rabbana hablana min azwajina, kan, bukan min zaujatina. Yang doa tadi ya di surat Al-Furqan, ya Allah berikanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami, bukan zaujat ya, tapi azwat. Azwat itu jamak dari zauj. Kalau zaujat jamak daripada zaujah. Ya mudah-mudahan nggak bingung ya. Ini hanya untuk intermezzo saja ya, supaya lebih memahamkan ya. Mumpung ingat saya. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Apa yang disembunyikan oleh Allah untuk mereka, untuk orang-orang yang baik tadi, min qurrati a'yun, berupa ini keindahan pandangan mata. Mata atau balasan yang indah dipandang. Jazaan sebagai balasan bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka kerjakan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih bercerita tentang orang-orang yang beriman, yaitu Allah ceritakan bagaimana balasan bagi orang-orang beriman di akhirat. Allah jelaskan bahwasannya tidak ada satu jiwa pun tahu apa yang disembunyikan untuk mereka berupa nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagaimana balasan atas amal perbuatan mereka di dunia. Jadi ada semacam kejutan-kejutan di akhirat nanti. Ya kalau kita diberikan balasan ini itu ya, ada di dalam ayat-ayat atau hadis, itu semacam isyarat-isyarat ya, yang realisasinya itu jauh lebih mulia atau lebih dahsyat daripada yang diceritakan dalam ayat ataupun hadis itu ya. Misalnya kalau kita membaca kisah cerita ya tentang keindahan satu negeri, ataupun pada saat paket-paket liburan ya, paket wisata, kita baca fasilitasnya ini itu kan menjadikan kita termotivasi ya untuk ikut di wisata itu ya, di trip tersebut. Nah, maka yang kita alami, yang kita dapatkan itu lebih indah atau lebih mantap daripada yang disampaikan di promosinya ya. Kalau memang fasilitasnya betul-betul ya sesuai dengan yang direncanakan, insya Allah yang dilaksanakan, yang dialami itu akan lebih dahsyat daripada yang diceritakan secara tertulis ya. Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani menjelaskan bahwa kata nafsun pada ayat ini datang dalam bentuk nakirah, tadi sudah kita sebutkan, yang tidak tertentu ya. Dan ia datang dalam konteks penafian.
la, tidak tahu tadi ya, la ta'lamu. Ini memberikan makna cakupan umum kepada seluruh jiwa, baik itu malaikat maupun jin, manusia manapun, sekalipun para nabi, tidak satu pun dari mereka mengetahui apa yang disembunyikan tentang kenikmatan untuk mereka di akhirat nanti. Disebutkan oleh banyak ahli tafsir bahwasanya Allah menyembunyikan kenikmatan-kenikmatan bagi mereka karena pada saat di dunia mereka menyembunyikan amalan berupa sholat malam mereka. Ini menunjukkan di antara keutamaan seorang yang ikhlas ya. Jadi kalau orang yang ikhlas, orang yang mukhlis dalam beramal, maka pahalanya itu rahasia, urusan antara Allah dengan dia. Jadi ada kejutan-kejutan yang sangat banyak didapatkan di akhirat nanti. Semakin dia ikhlas, semakin pahalanya banyak. Tapi semakin dia mengumbar apa yang telah dilakukan berupa riya, dengan riya ingin dilihat dan ingin dipuji, berupa sum'ah ingin didengar dan juga ingin mendapat pujian, ujub apalagi disertai dengan bangga diri, maka inilah yang menggugurkan pahala dari amal-amal soleh yang telah dia kerjakan ya. Jadi di sini menuntut pada kita untuk mengikhlaskan. Ikhlas itu urusan kita dengan Allah. Tidak ada informasi yang kita sampaikan kepada orang lain ya. Bahkan mungkin kepada pasangan kita sendiri-sendiri. Istri punya amal andalan yang bahkan suami pun tidak tahu. Suami punya amal andalan yang bahkan istri pun tidak tahu. Masing-masing menjaga keikhlasannya. Itu harus belajar ya. Ya walaupun kita punya keterbukaan dengan pasangan masing-masing, silakan dalam urusan muamalah ya. Tapi kalau urusan-urusan yang kaitannya dengan ibadah mahdhah, kita punya rahasia amal-amal yang biasa kita lakukan antara kita dengan Allah. Nanti baru kita sampaikan pada saat di yaumul hisab. Oleh karenanya Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya bahwasanya ganjaran atau pahala orang di surga pada ayat ini khusus untuk orang-orang yang spesial. Tidak semua orang yang di surga mendapatkan kenikmatan ini. Imam Al-Qurtubi kemudian menukil perkataan Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh At-Tabari, fit Taurati maktubun, di dalam kitab Taurat itu tertulis, Allahi lilladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, terhadap orang-orang yang melakukan sholat malam, maka mereka mendapatkan kenikmatan mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, dan tidak pernah terbetik pada hati manusia. Jadi rupanya dalam kitab Taurat ini ada kesamaan dengan ayat yang ada dalam Al-Quran ya, karena semuanya kan datang dari Allah. Tapi orang-orang Yahudi merubah isi kitab Taurat ini ya, sehingga sudah tidak asli lagi. Orang-orang Nasrani merubah kitab Injilnya sehingga tidak asli lagi. Ada perbedaan akhirnya dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau yang asli ada jenis-jenis ayat yang ada kemiripan seperti ini. Kemudian Imam Al-Qurtubi juga menambahkan, wa hadhil karamatu innama hiya li'a'la ahlil jannah manzilan. Dan kemuliaan ini, kenikmatan yang tidak pernah terdengar, terlihat dan juga terbetik pada hati manusia, hanya untuk penghuni surga yang tertinggi. Ya, li'a'la ahlil jannah manzilan, untuk penghuni surga yang tertinggi. Kama jaa mubayyanan fi sahih Muslim, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Sahih Muslim, Anil Mughirah bin Syu'bah, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, yarfa'uhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimarfukan, disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surga ini bertingkat-tingkat. Ada riwayat menyebutkan sampai 100 tingkat. Nah, tingkatan yang tertinggi itu adalah al-wasilah. Al-wasilah itu untuk spesial untuk Rasulullah. Sehingga
kita biasa berdoa untuk Rasulullah setelah selesai sholat, setelah selesai azannya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'tsu maqam mahmudan alladzi wa'ata. Jadi yang kita doakan potongan di situ adalah berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Apa al-wasilah itu? Wasilah itu adalah tempat yang paling tinggi di surga untuk Rasulullah, bukan untuk yang lainnya ya. Kata Rasulullah, man sa'alali al-wasilah halat lahu syafaat yaumil qiyamah. Siapa yang mendoakan untukku wasilah, maka dia mendapat syafaatku pada hari kiamat. Jadi di antara fadilah kita doa ba'dal azan, ya kita mendapat syafaat Rasulullah karena kita mendoakan untuk beliau masuk ke al-wasilah ini. Nah, baru kemudian ada Firdaus. Firdaus itu surga yang paling tinggi. Idza sa'altumullahal jannah fas'alul firdaus. Kalau kalian mohon kepada Allah surga, masuklah, mohonlah, mintalah supaya mendapatkan surga Firdaus. Fa innaha a'la manzilatin fil jannah, karena surga Firdaus ini tempat yang paling tinggi di surga. Nah, jadi ini yang mendapatkan fadilah-fadilah luar biasa ini ya. Hadis dimaksud yang diceritakan Mughirah bin Syu'bah tadi adalah qala rabbi fa'alahum manzilatan. Nabi Musa mengatakan bagaimana dengan nasib orang yang paling tinggi kedudukannya di surga nanti. Allah Ta'ala menjawab, qala ulaikal ladzina aradtu warastu karamatahum biyadi wa khatamtu 'alaiha falam tara 'ainun wa lam tasma' udhunun wa lam yakhtur 'ala qalbi bashar. Nah, mereka itulah orang pilihanku, kemuliaan mereka di tanganku, dan aku menutup kemuliaan itu. Ia belum pernah melihat, belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, dan belum pernah terbetik dalam hati. Maka qala, perawi berkata, wa mistaquhu fi kitabillah azza wa jalla, dalilnya terdapat dalam firman Allah di surat As-Sajdah ayat 17 tadi, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, itu sahih riwayat Muslim ya. Jadi ini kenikmatan yang disediakan Allah Ta'ala secara spesial, secara khusus kepada orang-orang yang akan menempati posisi tertinggi di dalam surga nanti, yaitu di surga Firdaus tadi. Nah, kurang lebih ini kesimpulan daripada ayat 17 di surat As-Sajdah ya. Ini untuk murajaah yang sudah kita singgung tadi ya. Fala ta'lamu, maka sekali-kali tidak ada yang tahu ya. Fala ta'lamu, tidaklah mengetahui. Nafsun ini kata nakiro, kata yang tidak tertentu ya. Bukan an-nafsu tapi nafsun. Tidak ada yang mengetahui satu jiwa pun, ini mencakup umum. Maka tidak ada yang tahu, baik itu malaikat ataupun nabi ataupun manusia dan jin ya. Jadi ini perkara yang sangat secret ya, sangat rahasia, sangat tertutup, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Apa ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan untuk mereka, apa yang disembunyikan oleh manusia berupa amal-amal ya. Jadi ini yang menjadi wasilah yang maknanya sebab ya. Sebab yang bisa kita kejar di sini adalah balasan untuk orang-orang yang berinfak, untuk orang-orang yang sholat malam, yang sujud ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Maka di As-Sajdah ada ayat sajdah ya. Jadi balasannya seperti ini: yang suka berinfak, yang suka sholat malam, dan yang suka sujud pada saat dibacakan ayat-ayat Allah. Sujud tilawah ya, pada saat membaca ayat-ayat sajdah itu. Jadi ma'ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan untuk mereka itu. Min qurrati ayun, berupa nikmat yang menyedapkan pandangan mata. Allah tidak berkata min qurrati ayunihim, penyedap mata mereka, tapi Allah berfirman min qurrati ayun, penyedap mata. Ini juga sama. Ayun di sini nakiro. Kalau ayunihim berarti kan makrifat ya, karena disandarkan isim mudhof itu adalah isim makrifat. Kalau
Di sini tidak ada penyandaran, artinya dengan bisa menyedapkan pandangan mata siapapun, tidak tergambar sama sekali. Artinya betul-betul luar biasa, spesial. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amal perbuatan mereka. Nah, jadi Allah menyembunyikan kenikmatan bagi mereka karena pada saat di dunia mereka menyembunyikan amalan sholat mereka tersebut, ya. Jadi inilah jemaah sekalian, kalau kita etikanya ya, itu melaksanakan sholat-sholat sunnah di rumah, ya. Afdhalus sholati fil baiti il maktubah. Seutama-utama sholat itu adalah di rumah, kecuali yang wajib, khususnya bagi laki-laki, ya. Maka disunahkan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Kalau tidak sholat wajib, maka diutamakan sholat ini di rumah masing-masing, supaya rumah kita itu hidup dan barokah dengan ibadah-ibadah. Sholatnya di rumah, baca Qur'annya di rumah, mengaji ataupun belajar dan sebagainya, ya, aktivitas kebaikan kita jadikan rumah seperti madrasah, seperti masjid, maka rumahnya akan barokah, ya. Zayyinu buyutakum bitilawatil Qur'an, hiasilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Qur'an. Wala taj'aluha kal maqabir, jangan jadikan seperti kuburan yang sepi. Nah, jadi harus dihiasi rumah-rumah kita dengan tilawatul Qur'an. Kalau tidak bisa membaca secara langsung, ya paling tidak ada kaset murotal yang terdengar, ataupun dari handphone atau dari yang lain-lainnya, supaya ada kesejukan, ya, di dalam rumah kita ini, dan bisa menjadikan penghuninya memiliki kenyamanan hatinya, ya. Ini kurang lebih penjelasan ataupun review daripada hadis dan juga ayat yang sudah kita baca di As-Sajdah ayat 17. Nah, ada lagi hadis yang sebagai penjelas hadis riwayat Tirmidzi, ya. Su'ila Rasulullah SAW, satu saat Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ma aktsaru ma yudkhilun nasal jannah, apa sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga, ya Rasulullah? Apa sih yang menjadikan seseorang itu mudah ataupun bisa menyebabkan orang masuk surga? Maka beliau mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak mulia. Itu riwayat Tirmidzi. Ini potongan, nanti ada penjelasan keterangan dari hadis yang sesudahnya, ya. Jadi yang paling banyak menjadikan orang masuk surga itu adalah bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Apa takwa ini? Takwa ini pesan yang selalu disampaikan oleh khotib Jumat setiap ada di mimbar Jumatnya. Rukun khutbah diantaranya menyampaikan pesan takwa. Kalau tidak ada pesan takwa dari seorang khotib mulai awal khutbah sampai dia turun dari mimbarnya, berarti khutbahnya tidak sah. Itu namanya rukun, ya. Diteliti saja, khotib manapun yang dari awal dia di khutbah Jumat sampai akhir kok tidak ada pesan-pesan takwa, berarti khutbahnya nggak sah, baik dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia, ya. Saya pernah ada di Jakarta dulu, ya, itu khotibnya menyampaikan pesan dengan bahasa Indonesia, diprotes oleh jamaahnya setelah sholat itu, ya, karena tidak ada pesan dengan bahasa Arabnya. Ya, saya kira ini masalah teknis lah, ya. Dan untuk menghindari perbedaan pendapat, mohon setiap khotib disampaikan awal khutbahnya dengan bahasa Arab. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah misalnya. Nah, itu adalah pesan takwa. Nah, biasanya kalau khotib tidak dengan bahasa Arab, ya dengan marilah kita sama-sama bertakwa. Nah, saya kira itu sudah mewakili, ya. Apa kata-kata takwa ini maknanya, ya? Sering kita sampaikan, kita dengarkan, tapi kadang-kadang kita nggak mengerti apa sih substansi daripada takwa itu. Takwa ini adalah isim masdar, ya, kata infinitif, yang mana fi'il madinya, kata kerja bentuk lampau itu adalah dari kata-kata waqa, yaqi wiqayatan. Waqa itu adalah menjaga, hafidhah. Apa maknanya? Kata para ulama, antaj'al bainaka wa baina azabillahi wiqayah,
kamu meletakkan menjadikan antara dirimu dengan sanksi hukuman dari Allah wiqayah. Wiqayah itu adalah tameng ataupun proteksi ya, atau penjagaan. Itulah takwa ya. Kamu, kita semuanya sebagai manusia, sebagai muslim ini berhati-hati menjaga diri, jangan sampai melakukan segala sesuatu yang menyebabkan murka dari Allah. Itulah takwa. Ya, gambaran saya seperti orang yang misalnya musim hujan ya, kita sekarang musim hujan, kita pulang ya dari masjid ke rumah, kalau nggak pakai payung kan basah semua ya, maka payung itulah sarana untuk ketakwaan ya, ibaratnya begitu ya. Wiqayatun, penjagaan dari air hujan ya, payung itu atau jas hujan itu. Kalau kita naik mobil, berarti mobil itu adalah sebagai sarana untuk memiliki ketakwaannya. Kita seperti itu juga, supaya mendapatkan proteksi, tidak disiksa, tidak mendapat hukuman dari Allah, maka perlu ada penjagaan. Caranya dengan bagaimana? Konsekuensinya itu yang biasanya didefinisikan oleh para khatib dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Itu bukan definisi takwa ya, tapi konsekuensi. Apa konsekuensi itu? Tuntutan. Nah, tuntutan takwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Paham ya? Jadi itu bukan definisi, bukan ta'rif takwa, tapi itu konsekuensi daripada ketakwaan ya. Ujung-ujungnya sama saja lah. Dengan menjauhi larangan serta melaksanakan perintah, insya Allah kita akan dijauhkan dari azab Allah, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Wa husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nah, akhlak mulia ini tentu saja bagian dari ketakwaan itu sendiri. Kenapa disebutkan secara detail takwa Allah wa husnul khuluq? Kenapa nggak satu saja? Toh masing-masing ini kan sebenarnya satu kaitannya. Akhlak mulia bagian daripada takwa itu. Karena ketakwaan yang lurus akan menghasilkan akhlak yang lurus pula. Begitu pula sebaliknya, ketakwaan yang didasari keimanan yang tidak lurus atau sesat, maka hasilnya akhlak yang buruk. Nah, jadi saling terkait ya antara iman dan amal soleh. Jadi kalau iman di sini adalah ketakwaannya, amal soleh adalah akhlaknya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, penggabungan takwa dengan akhlak mulia, karena takwa menunjukkan baiknya hubungan seorang dengan Allah, hablum minallah. Sementara akhlak manusia, akhlak mulia menunjukkan baiknya hubungan dirinya dengan orang lain, hablum minan nas. Jadi di sini ada korelasi antara ketakwaan, di situ adalah ibadah yang benar dilandasi dengan keimanan yang tepat, kemudian hablum minan nas, kaitannya antara hubungan manusia dengan manusia yang lain. Jadi ada ibadah yang mahdhah, ibadah ghairu mahdhah, ada ibadah ritual dan ibadah sosial, sehingga orang itu berhak masuk ke surga. Nah, itulah kurang lebih dengan dua kunci. Nah, kelanjutan daripada hadis riwayat Tirmidzi di atas, wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal nar. Rasul pernah ditanya tentang apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka. Maka menjawab dua faktor ini ya, dua sebab. Al-fam wal farj, yaitu mulut dan kemaluan. Jadi masing-masing ini berlubang ya. Jadi mulut ini kalau kita nggak jaga, akan seseorang berkata-kata ya, syahwatul kalam ya. Dari mulut dia berkata kotor, berkata melaknat orang lain, misuh-misuh, dia berghibah, ngerasanya orang lain, dia namimah, adu domba, pokoknya banyak sekali dosa yang dilakukan seseorang dari mulutnya. Dan juga dari farj ya, farj adalah dengan seseorang tidak menjaga kemaluannya, tidak menjaga kehormatannya, sehingga melakukan segala macam jenis kemaksiatan. Maka hati-hati, kita harus menjaga dua organ tubuh ini. Man yadhmanu ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi atmanu lahul jannah, atau kama qala, kata Rasulullah ya. Siapa yang sanggup untuk menjamin, menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya, maksudnya adalah mulutnya, dan antara yang ada di dua pahanya,
maka aku akan menjamin kepada dia masuk surga. Berat ya menjaga dua hal ini, menjaga mulut dan menjaga kemaluan. Maka orang yang bisa menjaga dua organ tubuh ini, Rasulullah memberikan jaminan surga. Nah, karena dengan dua hal inilah seseorang tergelincir. Mulutnya ya, kalau dia nggak bisa menjaga, salamatul insan min hifdzil lisan, keselamatan seseorang dari menjaga lisannya. Kalau dia tidak menjaga, sudah kita kupas beberapa waktu yang lalu, kalau orang yang hanya dia tidak mampu menjaga mulutnya, maka dia berkata-kata yang bahkan itu sampai mengintervensi Allah Ta'ala. Dia mengatakan wallahi Allah tidak memasukkan kamu ke surga, ini kan keperucut ya, sehingga Allah murka dan Allah bahkan memasukkan dia ke neraka. Nah, untuk bilang seseorang yang bersumpah atas nama selain Allah, seseorang yang mengatakan kalimat-kalimat ya yang Allah tidak ridho, maka dia bisa masuk ke neraka. Nah, teman sekalian, ini pertanyaan klasik ya. Apakah seseorang masuk surga karena amalannya atau karena rahmat Allah? Ini pertanyaan seperti kita ditanya, duluan mana sih, ayam apa telur gitu. Ya susah jawabnya ya. Ayam apa telur ya? Telur dari ayam, ayam dari telur. Nah susah jawabnya. Para ulama juga begitu ya. Mereka tidak ada semacam kesepakatan mana yang menyebabkan seseorang masuk surga ini. Apakah karena amalannya atau karena rahmat Allah? Ayat yang sudah kita baca tadi, ayat 17 di surat As-Sajdah, itu kan kalimat terakhir jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan disebabkan oleh apa yang mereka kerjakan. Ini memperkuat dalil orang masuk surga karena amalan. Nah, kemudian dalil yang kedua, An-Nahl ayat 31 dan 32 di sini ya. Kadzalika yajzillahul muttaqin, yang demikian itu Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, orang-orang yang dimafatkan Allah Ta'ala ya, dalam keadaan baik oleh para malaikat ini, yaquluna salamun alaikum ya. Maka malaikat akan mengatakan kepada mereka, selamat sejahtera untuk kalian. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga disebabkan oleh apa yang telah kamu kerjakan. Jadi di sini stressingnya pada akhir ayat ini ya. Kamu masuk surga karena amalan kalian. Nah, itu intinya ya. Ini dalil kedua. Dalil ketiga ini ya. Di surat Al-Kahfi ayat 107 yang kita baca setiap pekan malam Jumat atau hari Jumatnya itu ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Nah, jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum, adalah untuk mereka ini memperoleh balasan apa? Jannatul firdaus, surga firdaus yang kita sebutkan tadi adalah surga yang tertinggi posisinya. Nuzulah ya, sebagai tempat tinggal. Dari ayat ini anak saya yang keempat itu saya kasih nama Azri Firdaus Nuzula. Nah, itu dari inspirasi dari ayat ini ya, Firdaus Nuzula. Nah, tempat tinggal di surga Firdaus. Nah, jadi ini apa? Lahum ya, mereka mendapatkan itu disebabkan ini beriman dan beramal soleh. Baik, ini dasarnya ya. Kemudian kebalikannya, seseorang itu dikatakan dalam hadis ini tidak masuk surga karena amalannya. Kata Rasulullah, lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Seseorang tidak akan masuk surga karena amalannya. Qalu, mereka bertanya, wala anta Rasulullah, begitu pula Anda tidak masuk surga juga dengan amalan? Qala lah, ya sama. Aku juga tidak masuk surga karena amalanku. Wala ana ya. Illa an yataghammadani Allah bi fadlin wa rahmatin. Kecuali karena Allah Ta'ala telah melimpahkan karunia dan rahmat kepadaku. Fasaddidu wa qaribu, sehingga berlakulah lurus dan bertakurublah. Saddidu ya, berlakulah lurus. Jadi enggak boleh menyimpang dalam ibadahnya serta bertakurublah kepada Allah. Ini kelanjutannya ya. Wala yatamannayanna ahadukumul maut, jangan sekali-kali seseorang mengharapkan kematian.
Imma muhsinan fala'allahu an yazdada khairan. Boleh jadi dia adalah orang yang baik, semoga saja bisa menambah amal kebaikannya. Wa imma musian fala'allahu an yasta'tiba, dan boleh jadi dia orang yang buruk akhlaknya, semoga bisa menjadikannya dia bertaubat. Hadis riwayat Bukhari ya. Jadi khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik adalah orang yang baik, yang panjang umurnya dan baik amalannya. Jadi kalaupun dia sakit, jangan berharap mati ya, tetap berharap hidup. Kalaupun sudah sangat-sangat kepepet, maka boleh, supaya mungkin tidak terlalu berat ya, maka boleh. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku apabila hidup itu baik bagiku. Wa atminni in kanal mautu khairan li, dan matikanlah aku apabila mati itu lebih baik. Nah, itu boleh kalau kita kepepet ya. Nah, jemaah sekalian, sepertinya antara ayat-ayat dan hadis ini kontradiksi ya, berlawanan, tetapi sebenarnya tidak, saling sinergi dan saling melengkapi. Ketika Allah Ta'ala mentakdirkan seseorang masuk surga, yang itu adalah dengan rahmat Allah, maka orang itu ditakdirkan untuk mendapatkan kemudahan dalam beramal soleh. Itu kata kuncinya ya, jawabannya. Memang seseorang masuk surga karena rahmat Allah, tetapi untuk mendapatkan rahmat Allah itu adalah dengan amal-amal yang soleh. Dan rahmat itu sudah kita dapatkan muqaddimahnya di dunia. Kita diberikan pahala 27 derajat dalam sholat berjamaah, itulah rahmat Allah. Kita diberikan halawatul iman, kelezatan dalam beribadah, itulah rahmat Allah. Kita dilipat gandakan satu kebaikan menjadi dilipat gandakan berapa? 10 kali lipat, bahkan 70 sampai 700, bahkan tidak terhingga. Itulah rahmat Allah yang sudah ada kita rasakan muqaddimahnya di dunia. Sehingga kalau kita susah dalam kehidupan dunia untuk mendapatkan ini, hati-hati, jangan-jangan kita belum mendapat rahmat Allah dan kita belum diizinkan masuk surga. Ya, itulah jawabannya dari yang sudah kita sampaikan. Dan ada penguat daripada hadis yang lain. Satu saat ada seorang sahabat namanya Bashir bin Al-Khososiyah, itu masuk Islam. Nabi memerintahkan supaya dia bersyahadat, kemudian sholat, terus dia puasa, suruh juga zakat dan juga haji serta berjihad. Kata dia, Rasulullah, saya sanggup melaksanakan beberapa hal tersebut, tapi dua hal yang saya tidak mampu. Saya nggak mampu zakat karena saya orang miskin, saya punya 10 unta titipan, ini sewaktu bisa diambil. Dan saya tidak sanggup berjihad karena kalau saya pergi jihad, ketakutan nanti pulang dari jihad saya dosa besar. Maka Nabi menggenggam tangannya Bashir ini dan menggerak-gerakkannya dan mengatakan, ya Bashir, la sadaqah wa la jihad fa bima tadkhulul jannah. Kalau kamu tidak mau untuk sedekah, tidak mau untuk berjihad, terus kamu masuk surga dengan apa? Ini pertanyaan kita semuanya. Kalau kita nggak mau beramal, terus yang kita banggakan untuk menjadi modal masuk surga itu kira-kira apa? Ini pertanyaan untuk kita ya, terus menerus. Kira-kira apa sih yang menyebabkan alasan Allah Ta'ala memasukkan kita ke surga tadi ya? Di samping rahmatkan perkara yang ghaib ya, tidak bisa kita prediksi. Tapi kira-kira secara sebab itu manusiawi kita, apa amal kita yang menjadi unggulan untuk dijadikan Allah Ta'ala menjadikan kita masuk surga itu? Dalam hadis lain Nabi mengatakan, ala inna sinatallahi waliyah, ala inna sinatallahi waliyah al-jannah. Ketahuilah sesungguhnya barang dengan Allah itu mahal, barang dengan Allah adalah surga. Nah, jadi surga itulah sil'ah. Sil'ah adalah barang yang ditawarkan dalam perdagangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa beramal baik, beramal soleh dan diterima pahalanya. Dan dengan Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kita semuanya, dengan rahmatnya kita insya Allah dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.